Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, salam sehat untuk para sahabat. Bersua kembali kita dalam kesempatan kali ini dengan saya, Tony Aditya, yang bukan siapa-siapa, dan juga saya, Hendri Cokrokusumo, yang juga bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa yang ingin bersuara. Kalau boleh ingin bersuara, kan begitu ya. Nah, Mas Cokro, kalau kita tanggal 27 Mei itu kan sebetulnya merupakan Hari Jamu Nasional. Yaitu ditetapkan pada tahun 2008 oleh Pak SBY oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono waktu itu. Kenapa jamu tradisional itu kemudian dijadikan Hari Jamu Nasional? Nah, ini tentu saja ternyata setelah kita baca-baca soal jamu, ini kan rupa-rupanya sejak zaman Majapahit itu sudah ada itu jamu Jawa ini. Iya, obat Jawa ya. Nah ini terkait dengan jamu ini gimana Mas Cokro? Ya gini, kalau jamu tradisional ya. Jamu tradisional itu kan terbuat dari rempah-rempah, dari tanaman, akar, dedaunan yang ada ditumbuh di dalam lingkungan kita juga di tanah air kita yang memang kaya raya segala macam tanaman obat ada. Lah kemudian jamu itu tidak punya efek samping yang seperti obat kimia. Bisa langsung bisa menyerang ginjal atau menyerang organ tubuh yang lainnya, karena kimia itu kan sebetulnya misalnya orang sakit kepala, ya dia hanya menghilangkan sakit kepalanya sampai tidak mengobati sampai sembuh. Ya kalau jamu dari akarnya, ya, juga terbuat dari akar, maka dari akarnya dia bermetabolisme dengan tubuh, dengan darah itu membentuk satu antibodi. Memang agak lama Mas. Saya pernah, ini pengalaman, ini testimoni. Tahun 92 ketika saya masih di salah satu di perbankan, saya di bagian akunting, pulangnya tuh bisa jam 2 jam 3 malam kan. Terus saya masuk rumah sakit dalam sebulan sampai 4 kali Pak. Ternyata yang terakhir itu saya kena sirosis, pengecilan hati. Ya. Baju saya aja sudah kuning Pak, udah mata pun udah kuning, dikasih muntah. Sudah nggak bisa sampai itu, padahal saya baru punya anak sekitar 3 bulan. Sampai mertua saya nangis-nangis, kuluk sing kuat, sing kuluk, aku bilang kebetulan karena saya dapat orang desa tadi, dia bilang kuluk sing kuat, sing kuat. Lah kemudian ketika saya di salah satu rumah sakit di Purwokerto, di salah satu rumah sakit swasta itu, saya dapat bacaan buku Intisari Mas, majalah Intisari. Ya. Di situ ada cerita seorang dokter dari Jogja sedang ngambil S3 di Amerika. Divonis sama dokter sana karena dia kena liver parah kayak saya, paling bertahan 3 bulan. Kemudian ibunya itu memberikan temulawak. Jamu temulawak itu di situ. Terus akhirnya disertasinya dia, dokter itu disertasinya dia tentang temulawak. Jamu temulawak sebagai obat hati, liver. Begitu itu, terus ini mungkin suatu kayak petunjuk ya. Terus saya minta pulang, kemudian saya bilang sama istri ini, terus saya minum itu tiap hari, sehari 3 kali, sampai pancinya saya itu sampai kuning. Saya tiap hari minum kayak gitu. Terus saya cek ke laborat lagi, bagus, normal. Gitu ya. Itu testimoni subhanallah itu soal jamu ya. Jamu luar biasa. Kalau
berbicara soal jamu, ini yang saya baca ini Mas Cokro ya. Jamu itu berasal dari kata-kata ramuane wong Jawa. Jamu, Jawa ngeramu. Nah, ini. Nah, di samping itu kalimat jamu itu konon kabarnya dari zaman Jawa kuno pada saat salah seorang putri dari kerajaan Majapahit, kalau tidak salah itu menderita sakit. Waktu itu kan belum ada dokter, belum ada makanya diberilah jamu, yaitu yang dari rempah-rempah, pokoknya dari tumbuh-tumbuhan maupun itu diramu. Nah, maka terkenalah jamu itu ramuane wong Jawa. Nah, jamu. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa zaman dulu sebelum istilah jamu itu ada, itu dikatakan jampi. Jampi ya. Jampi itu di samping berarti obat juga mengandung doa. Nah, jampi. Nah, kalau orang sakit itu biasanya dijampi-jampi. Makanya jamu juga disebut sebagai jampi alias juga berarti doa. Nah, ini terkait dengan doa ini kalau dikaitkan dengan jampi ini, menurut pengetahuan Mas Cokro soal jampi itu permohonan doa kan, untuk kepada Yang Maha Kuasa agar bisa dikabulkan. Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh apa yang dialami oleh putri dari kerajaan Majapahit itu sembuh total karena jampi itu di samping doa juga diberi jamu ramuane wong Jawa. Nah, untuk masa sekarang ini Mas Cokro, kalau dulu zaman saya masih SD katakanlah ya, sering kita lihat jamu gendong gitu ya. Sekarang kayaknya sudah jarang sekali ya. Ya jarang, tapi sekarang pakainya Mas, ada yang pakai sepeda dan sepeda motor sekarang. Itu tetap ada ya. Ada, cuma saya juga masih langganan itu, langganan jamu salah satu. Cuma gini Pak, rasanya beda sama dulu. Kayaknya sekarang lebih nggak kental banget gitu loh. Nggak kental banget gitu. Tapi ya mending lah daripada pakai kimia lah masih. Cuma ya itu jadi cuer, misalnya cabai buyang aja rasanya itu kurang greget sekali gitu loh. Terus yang saya khawatirkan lagi ketika dia biasanya kan kalau jamu itu kan kalau bukan gula aren ya gula Jawa kan. Nah, yang saya khawatirkan sekarang kalau itu jamunya itu malah dari gulanya yang gula tidak baik gitu loh ya. Karena kita pernah ingatkan waktu beberapa puluh tahun beberapa dekade kemarin meledaknya jamu daerah Cilacap Gentasari itu sampai ke TV itu dicampuri bahan kimia ya. Nah, ya itu ternyata kan dicampuri bahan kimia. Iya, nah padahal yang kalau berbicara soal jamu sebetulnya yang dimaksud oleh dalam falsafah Jawa itu ya jamu gendong itu, bukan jamu bubuk dan lain sebagainya. Jamu bubuk itu kan setelah dekade tahun-tahun ke belakang ini. Dari sekian banyak jamu Jawa itu ternyata Mas Cokro punya ciri khas sendiri-sendiri ya. Misalnya jamu kunir asem, jamu beras kencur, cabai buyang, temulawak, dan ini punya nama sendiri-sendiri yang mana faedahnya juga untuk sendiri-sendiri. Nah, sengerti Mas Cokro ini yang jamu apa tadi? Jamu temulawak ya. Nah, jamu temulawak ini terkait dengan pengobatan untuk hati, liver. Saya kenal liver. Jadi kalau orang Jawa bilang kena penyakit kuning. Karena baju dalam saya, kaos dalam saya sampai kuning. Pupil mata juga udah kuning. Oh gitu ya. Iya. Nah itu dengan temulawak. Itu testimoni itu. Temulawak itu ya. Iya, pakai lah. Kalau saya kurang hafal, tapi dulu
ketika tukang jamu gendong itu kan pakai botolnya botol beling Mas. Kalau sekarang pakai plastik. Nah itu kalau ganjil katanya masih perawan kan. Nah itu memang ada sendiri memang ada filosofinya ya. Filosofinya ada. Ya. Kalau untuk bakulnya ini masih perawan, ini sudah sudah berumah tangga, terus ini janda. Dari botolnya itu dulu loh ya udah ketahuan ya. Cuma saya nggak memperdalam sekali masalah itu, hanya sepintas dulu waktu itu kayak gitu. Jadi kalau Mbah bilang kan oke, ganjil berarti si perawan ya. Gitu. Nah, sekarang ya katakanlah mohon maaf ini meskipun apapun yang terjadi karena saya dan Mas Cokro juga orang Jawa ya. Paling tidak monggo lah kita kembali lagi nguri-uri jamu itu untuk konsumsi sehari-hari. Katakanlah seperti itu. Katakanlah setiap pagi minum ya jamu apalah yang bisa membuat badan kita sehat kan. Misalkan ini ada gampangnya kalau pagi itu ya teh hanya pakai 1 batang serai saya gepuk karena ini itu seger sekali Bang. Ya, itu termasuk jamu itu ya. Nah itu jarang masuk angin jadinya. Semacam itulah ya. Artinya kalau pemerintah sendiri sudah mencanangkan tanggal 27 Mei sebagai Hari Jamu Nasional, ya kita kan banyak yang tidak tahu bahwa ada peringatan Jamu Nasional itu. Lah untuk terkait dengan nama-nama jamu tadi, ini yang tentu saja mohon maaf barangkali Anda sekalian ada yang lebih mengetahui lagi tentang arti-arti dari jamu tradisional yang ada di sekitar kita, tentu saja bisa memberikan komentar. Ini loh jamu Jawa tidak hanya seperti yang disebutkan, mungkin ada jamu yang lainnya namanya ini untuk obat ini dan sebagainya. Nah sekarang ini kan juga kedokteran juga kembali lagi obat herbal. Ini apa sebetulnya persamaan atau perbedaan dari herbal dan jamu itu mestinya ada ya? Ada. Jadi gini, kalau secara kedokteran ini saya bukan orang kedokteran ya, tapi kalau saya tahu bahwa setelah diteliti ternyata tanaman-tanaman yang mengandung obat itu kemudian diekstrak biasanya, diekstrak ya, diekstrak karena sekarang kan sudah maju ya teknologinya, jamu itu diekstrak, dijadikan bubuk ya, kemudian misalkan pace lah Mas. Pace kalau mengkudu kan. Nah, mengkudu, diekstrak kemudian dijadikan pil kan. Nah, itu kan manfaatnya banyak sekali, bisa untuk menurunkan tensi gitu loh. Nah, yang tanpa harus kita mohon maaf kita nggak menyebutkan obat-obat yang dari mengandung kimia itu kan punya dampak yang ya cepat atau lambat itu punya dampak lah ya namanya. Nah, ini makanya sekarang mereka kembali kepada back to nature, kembali kepada alam. Setelah diteliti, oh ya ternyata kita tuh kaya raya ini tanaman obatnya. Orang memang dari Tiongkok obatnya itu luar biasa Pak. Nah iya. Sampai sekarang jamu Tiongkok itu luar biasa. Sebetulnya kita tidak kalah. Tidak kalah ya. Tidak kalah. Cuma kita kadang suka bangga dengan produk asing. Nah itulah yang sebetulnya perlu dikurangi lah untuk asing minded itu yang mana dikurangi. Sebagai contoh kayak tadi serai, kamijara, terus laos, asem kunir, lalu apalagi wit pohon cermek. Nah, itu juga bisa daun kelor, nangka sabrang dan sebagainya itu kan juga merupakan obat yang sebetulnya kita tidak tahu karena kurang pengetahuan kita pada zaman falsafah Jawa, kekurangan kita mengetahui falsafah Jawa dan juga falsafah kuno. Kalau tadi jamu itu kan ramuane wong Jawa
itu jamu, kemudian jampi dan sebagainya. Nah ini yang saya tahu ini ternyata masing-masing jamu itu mempunyai karakter sendiri-sendiri. Iya. Contoh Mas Cokro, kunir asem. Nah ini kunir asem itu ternyata ditujukan untuk kaum ibu, Iya. khususnya yang sedang lagi hamil, iya. ya atau menstruasi kok sedang hamil. Ini kenapa kunir asem itu untuk mengikuti jabang bayi yang mau lahir. Ya, kunir asem itu kan manis, rasanya manis dan asem. Pada waktu masih bayi, semuanya itu serba manis, kan gitu. Setelah menginjak katakanlah pra dewasa atau pra akil balik, itu sudah mulai merasakan asamnya. Nah itu makanya banyak para ibu yang minum kunir asem juga untuk mengurangi bau badan. Iya. Ya itu. Kemudian ada beras kencur, Mas Sokro. Beras kencur itu arti dari beras kencur itu rupanya mengandung arti juga itu bebering alas tan kena diukur. Nah, artinya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat luas sekali. Nah, ini biasanya beras kencur itu disukai oleh para remaja. Nah, kenapa disukai? Nah, itu makanya ada istilah bebering alas tan kena diukur, bahwa apa yang gejolak dalam diri remaja itu sulit diukur. Nah, itu yang saya ketahui sebetulnya ada cabai puyang itu apa? Ada ininya. Tapi yang ini Mas, yang paling terkenal dari Kalimantan apa coba? Pasak bumi. Nah ya, itu kan ya, kayunya itu ya itu pasak kan bumi juga terkenal kan. Ya, pasak bumi itu kan sekarang juga masih ngetren itu kan ya, untuk vitalitas lah. Tapi saya kembali ingat Mas Tony, jamu itu harus jampi. Jadi ketika minum ini boleh pemirsa boleh buktikan, boleh tidak terserah. Tapi kalau karena saya pakai budaya Jawa, maka ketika saya minum jamu saya juga pakai jampi, pakai doa bahasa Jawa. Ya, karena saya kebetulan saya beragama Islam, jadi saya kan Bismillahirrahmanirrahim, Gusti Allah kang welas moasih, kalau nyuwun sini kalau nyuwun menika kula ngunjuk jamu namanya misalnya jamu cabai puyang supaya kula mantun saking kersaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu namanya jampi, Pak. Ya. Disertai jampi. Dari jamu berubah menjadi jampi. Iya, dijampin di jamunya, dijampin didoain gitu itu loh. yang jangan sampai lupa itu ya. Yang jelas yaitu tadi ada berbagai macam arti daripada masing-masing nama jamu. Temulawak itu juga ada artinya juga, tapi karena saya tahunya hanya kulitnya tok ya, hanya kunir asem sama ini sajalah beras kencur saja yang literaturnya banyak banget sih itu ya. Untuk orang tua juga itu ada jamu yang khusus orang tua, bermakna untuk orang tua juga ada. Ya itu memang berbagai macam, ada temulawak, ada cabai puyang dan lain sebagainya. Nah untuk ini saya hanya menyampaikan kunir asam dengan beras kencur yang untuk generasi di bawah saya itu. Jadi seperti itu kira-kira, ya mohon maaf karena saya bukan siapa-siapa. Dan saya juga bukan siapa-siapa. Jadi soal jamu ini juga mung kulite tok, kan gitu ya, hanya kulitnya saja. Nah bagi ada sekalian yang lebih mengetahui tentang jamu tradisional, monggo kami mohon untuk berkenan memberikan saran, kritik, maupun masukan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa tolong kami dibantu untuk subscribe, like, and share. Dan sini sebentar, mudah-mudahan ini tayangan ini ada ya
dari penggiat jamu tradisional memanggil kita, ya memanggil kita untuk nanti bikin podcast di sana. Ini narasumbernya nanti yang penjual jalia ya lebih tahu. Ini loh Pak, saya undang ke tempat saya, ini cara pembikinan jamunya begini. Ini nanti akan lebih mandalan lagi ya. Oke. Ya mudah-mudahan seperti itu. Namun meskipun demikian, mohon maaf, saya yang bukan siapa-siapa dan Mas Cokro juga yang bukan siapa-siapa, sekali lagi hanya kulitnya saja mengenai jamu tradisional yang baru saja kita obrolkan. Tentu saja terima kasih sekali atas segala perhatiannya. Dengan segala penuh harap mudah-mudahan apa yang tersirat dan tersurat dalam obrolan saya dan Mas Cokro ini ada guna manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk para sahabat.